Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Novianti dengan NIM A1D021010. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam pertanian hidroponik, yaitu defisiensi unsur hara, pengendalian hama, dan pengendalian penyakit. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita bicara tentang defisiensi unsur hara. Dalam hidroponik, tanaman bergantung pada larutan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, tanpa perhatian yang tepat, defisiensi unsur hara seperti nitrogen, fosfor, atau kalium dapat terjadi. Defisiensi terjadi jika konsentrasi hara esensial rendah, sehingga membatasi produksi tanaman dan gejala kekehatan nyata terlihat. Kekehatan pada kondisi kekehatan sedang atau ringan, tanaman mungkin tidak menampakkan gejala-gejalanya, tetapi produksinya berkurang. Berikut adalah contoh tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara. Pada gambar A, menunjukkan tanaman yang mengalami defisiensi unsur N atau nitrogen dengan bagian daun tanaman yang menguning. Kemudian pada gambar B menunjukkan tanaman yang mengalami defisiensi unsur P atau fosfor dengan bagian tanaman berwarna ungu kecoklatan. Gambar C menunjukkan tanaman yang mengalami defisiensi unsur K atau kalium dengan bagian tepi daun terbakar atau disebut dengan tip burn. Jika tanaman menunjukkan gejala kekurangan nutrisi seperti daun menguning atau pertumbuhan yang lambat, penting untuk segera mengambil tindakan. Ini bisa meliputi menyesuaikan pH larutan nutrisi atau menambahkan pupuk khusus untuk memperbaiki defisiensi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengendalian hama. Nah, meskipun hidroponik dapat mengurangi risiko serangan hama, tetapi masih mungkin bagi hama untuk menyerang tanaman kita. Contohnya yaitu seperti kutu kebul pada gambar D dan belalang hijau pada gambar E. Dengan memperhatikan secara cermat dan mengambil tindakan sejak dini, kita dapat mencegah kerusakan yang signifikan pada tanaman. Pengendalian secara preventif dilakukan sebelum ada hama pada tanaman. Nah, untuk tindakan preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan benih yang sehat, penggunaan insektisida nabati, penggunaan insektisida hayati, dan penggunaan insektisida kimia. Pengendalian hama dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, pengendalian secara mekanik dengan memasang perangkap kuning, serta pengambilan hama dan memusnahkannya. Kedua, pengendalian secara hayati dengan pelepasan predator Coccinella sp atau Chrysopa sp, ataupun bisa dengan penggunaan jamur entomopatogen Beauveria bassiana atau Metarhizium anisopliae. Kemudian bisa juga menggunakan Bio B10. Ketiga, penggunaan pestisida nabati seperti ekstrak daun tembakau, sirsak, mindi, atau pepaya. Kemudian untuk yang keempat, apabila populasi hama telah mencapai ambang ekonomi, maka pengendalian dapat menggunakan insektisida kimia sintetis. Terakhir, mari kita bicara tentang pengendalian penyakit. Kelembaban tinggi dan sirkulasi udara yang buruk dapat menyebabkan penyakit jamur dan bakteri menyerang tanaman hidroponik. Nah, pada gambar F menunjukkan tanaman mengalami layu yang disebabkan oleh jamur Fusarium sp. Kemudian, pada gambar G menunjukkan tanaman mengalami penyakit bercak daun selada atau sering disebut mata kodok yang disebabkan oleh infeksi jamur Cercospora sp. Nah, pada bagian daunnya terdapat bercak-bercak coklat kehitaman yang berbentuk bulat. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan menggunakan campuran metabolit dari Bio-P dan Bio-T. Nah, untuk pencegahan, konsentrasi yang digunakan sesuai dengan petunjuk di label. Umumnya, 1 ml per liter diberikan 1 minggu sekali. Jika terlihat gejala penyakit, maka pengendalian dapat menggunakan Bio-P atau Bio-T. Pengendalian penyakit tanaman hidroponik dalam greenhouse dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, sebaiknya pengendalian dilakukan dengan mengikuti kaidah pengendalian penyakit secara terpadu dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengendalian
untuk mencegah dan mengurangi kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengkombinasikan berbagai pengendalian seperti pengendalian biologi, kultur teknis, fisik, mekanik, maupun kimia. Dengan pemahaman dan perawatan yang tepat, kita dapat menghasilkan hasil panen hidroponik yang melimpah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.